Ucolan, pinjaman atas nama Anda sudah sangat terlambat. Jika tidak dibayar dalam 2 jam, kami akan segera memulai proses hukum. Apa yang mendesak uang saya dipakai untuk biaya pengobatan Xiaoyu? Saya juga tidak mau telat bayar. Bujou, ya saya. Apakah Xiaoyu kondisi Xiaoyu cukup stabil? Masalahnya adalah biaya tunggakan bulan lalu. Harus dilunasi pagi ini, sebelum tenggat waktu. Jika tidak, sistem akan mengunci. Semua perawatan berikutnya akan dihentikan. Baik-baik. Mengerti, terima kasih. Nona butuh bantuan? Nona butuh bantuan? Jangan sampai ketahuan, jangan sama sekali. Kalau ketahuan Xiaoyu selesai, astaga, ada darah di kap mobil. Mobil rusak. Apa perlu bantuan? Ban mobil saya kempes. Nanti saya ganti sendiri. Tidak usah bantu. Cepat pulang saja. Pergi-pergi dada. Mau apa lagi? Bu kapan datang? Xiaoyu yang baik, Ibu sebentar lagi datang. Saya takut sendirian di rumah sakit. Nenek juga tidak tahu kemana. Anak baik, jangan takut. Bu, Ibu sedang di luar. Lagi sibuk sekarang. Aku telepon nenek dulu biar dia menemanimu. Baiklah Bu, harus cepat ya. Baik, Xiaoyu harus patuh pada nenek. Kenapa ada suara ponsel di bagasi? Jangan-jangan orang yang kutabrak tadi adalah ibuku. Teleponnya belum terkirim. Ada apa ini? Mobil rusak di jalan? Tidak, Pak Polisi, aku hanya mengemudi terlalu lama. Sangat lelah, istirahat sebentar. Tolong tunjukkan dokumenmu. Selesai, Pak Polisi curiga. Bagaimana ini? Pak Polisi, semua ada di sini? Terima kasih atas kerjasamanya. Hati-hati saat parkir malam. Cepat pergi. Baik-baik ya, aku pergi sekarang. Tunggu. Jangan lari. Lari hanya akan membuat masalah lebih besar.
Atasan, masih ada hal lain? Lampu remu rusak. Tidak aman untuk berkendara. Aku tahu di dekat sini ada bengkel mobil. Aku antar kamu ke sana. Tidak usah. Aku maksudku tidak merepotkanmu. Aku bisa melakukannya sendiri. Kamu pengemudi baru ya? Lampu belakang mobil rusak. Biasanya masalah kabel, bukan sesuatu yang bisa diperbaiki sendiri. Tekanan ban ini agak rendah. Ban cadangan biasanya ada di bagasi. Biar aku ganti. Pak polisi, ada barang di bagasi saya. Susah diambil. Saya harus ke rumah sakit. Anak saya masih menunggu di rumah sakit. Saya tidak mau buang waktu di sini. Apa isi bagasinya? Bukan apa-apa, cuma oleh-oleh dari rumah. Oleh-oleh apa? Buka lihat. Telepon dari rumah sakit. Saya angkat dulu. Ibu Jo masih cari uang? Ya, saya sedang cari cara lagi. Baru ada Tuan Chen datang jenguk Xiao Yu, katanya. Xiao Yu memenuhi syarat bantuan, ingin ketemu langsung dengan ibu. Apa? Tuan Chen bilang semua biaya pengobatan Xiao Yu bisa diajukan ke yayasan mereka. Sepertinya perlu isi formulir atau apa. Karena dia masih di rumah sakit, sebaiknya ibu cepat ke sini untuk bicara langsung dengannya. Baik, saya segera ke sana. Pak polisi, biaya pengobatan anak saya akhirnya ada jalan keluar. Cepat ke sana. Jangan lupa perbaiki lampu belakang. Terima kasih. Tunggu. Ambil 500 yuan ini. Semoga anakmu cepat sembuh. Terima kasih. Masalah biaya pengobatan akhirnya ada solusinya. Xiaolan, benar kau. Dari jauh mobil ini seperti punyamu. Paman, kenapa kau di sini? Aku ke halte bus depan, mau naik bus ke rumah sakit melihat Xiao Yu. Sekalian bicara 2 kata dengan ibumu. Kau ini terburu-buru, juga mau ke rumah sakit ya? Iya. Kebetulan antaraku sekalian. Paman, mungkin kau harus menunggu lama. Aku agak lelah sekarang. Mau turun dulu meniupkan angin sebentar. Xiaolan, wajahmu ini... Apakah kau akhir-akhir ini terlalu banyak tekanan ya? Xiaolan, bagian depan mobilmu kenapa? Tidak apa, cuma menabrak tiang saja. Paman, masalah kecil saja. Nanti aku perbaiki sendiri. Sendiri bagaimana bisa? Kan kau masih harus narik penumpang online. Kalau orang lain lihat, pasti mengira kau menabrak orang. Aku kenal pemilik bengkel. Atas nama aku, bisa diskon 70%. Hemat sedikit adalah sedikit. Tidak usah. Paman, akhir-akhir ini aku... Aku ini pamannya. Apa perlu sungkan keluargamu sekarang begini? Hemat sedikit adalah sedikit. Masalah mobil. Tidak boleh ceroboh. Sekarang aku telepon Lao Liu. Suruh dia kasih estimasi harga. Halo Lao Liu. Ya betul, ini Liu Fu. Mobil keponakanku tertabrak bagian depan penyok. Ya betul. Tolong kasih estimasi harganya. Oh, harus foto ya. Baik, sekarang aku foto untukmu.
Paman, malam-malam begini tidak usah repot-repot, biar saja. Tidak merepotkan sama sekali. Cuma beberapa foto saja. Mereka mau laporkan atasan untuk menangkapku. Kalau aku sampai masuk Xiaoyu, pasti aku periksa lagi bagian belakang ini ada masalah atau tidak. Paman, ada kabar dari rumah sakit. Aku harus segera ke sana. Kamu ini, aku belum sempat melihat jelas kamu sudah menyimpan handphonemu. Paman, bukankah kamu sudah tahu aku? Tenang saja, kamu dari kecil sudah bisa diandalkan. Tapi dalam hal ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Bengkel ada di depan sana. Sebentar saja sudah selesai diperbaiki, tidak akan memakan waktu lama. Ada orang dari yayasan sedang berada di rumah sakit sekarang. Siapa tahu bisa melunasi biaya pengobatan Xiaoyu. Kenapa tidak bilang dari tadi? Ayo cepat berangkat, ajak aku juga, Bu. Ibu sudah sampai mana? Nenek belum datang, barusan ada om-om datang. Mengunjungiku. Xiaoyu yang baik, ibu sudah dalam perjalanan sebentar lagi sampai. Nenek telepon. Nenek tadi tidak tersambung, mungkin sedang memasak sup ayam yang paling disukai Xiaoyu. Nanti ibu belikan kue kecil di jalan ya sayang. Bagaimana? Boleh tidak? Benarkah kalau begitu ibu cepat ya? Aku tunggu. Baik, ibu hampir sampai. Anak Xiaoyu ini benar-benar pengertian. Jolan, aku teringat sesuatu. Entah, harus kuberitahu atau tidak. Paman, katakanlah. Ibumu akhir-akhir ini aneh. Waktu itu, aku dan ibumu jaga Xiaoyu di rumah sakit malam hari. Saat aku mengantuk sebentar, dia sudah menghilang. Setelah keluar, kulihat ibumu. Lari menuju roda mobil. Kamu? Apa katamu? Apa katamu? Jangan-jangan dia benar. Jolan, kenapa kamu hari ini menyetel tidak fokus? Tidak seperti biasanya yang hati-hati. Tidak apa. Tadi ada kucing liar melintas, membuatku kaget. Ibuku, kapan itu terjadi? Biar ku ingat. Beberapa hari lalu, ibumu diam-diam menemuiku. Kakak sudah putuskan. Pakai baju ini pergi. Kamu tahu asuransi kecelakaan? Itu bisa klaim banyak uang. Nanti santunan kematianku pasti cukup untuk obati Xiaoyu. Kakak, ngomong apa ini? Cepat simpan. Waktu itu, kupikir ibumu sudah tua jadi bingung. Kusarankan lama. Sudahlah. Sulit jelaskan padamu. Tanya saja ibumu. Kutelepon ibumu. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Silakan coba lagi nanti. Syukur dimatikan. Kok bunyi? Padahal sudah kumatikan. Halo? Pak Zhang. Ada apa? Ternyata telepon orang lain. Pompa air rusak. Kalau tidak mendesak, aku besok lihat. Aku sedang di jalan ke rumah sakit. Baik. Oke. Elan. Bau di mobil kok aneh? Ah,
Kenapa mobilmu baunya aneh? Paman. Tadi siapa yang telepon? Oh, Pak Zhang. Dia punya tempat cuci mobil. Pompa airnya rusak, minta diperbaiki. Belok kanan di depan. Cuma sebentar. Paman, rumah sakit lagi genting. Kalau orangnya pergi, belum tentu kapan lagi bisa menemuinya. Lan, cuci mobil cuma sebentar. Pak Zhang kerjanya cepat, langsung selesai. Paman secepat apapun perlu waktu. Kalau urusan Xiaoyu tertunda, aku menyesal nanti. Baiklah. Tinggalkan aku saja di tempat Pak Zhang. Selesai nanti, aku ke rumah sakit sendiri. Paman mau perbaiki pompa. Mungkin ada kesempatan pindahkan isi bagasi. Sudahlah, Paman. Aku antar Paman saja. Tuan Chen di rumah sakit tak akan cepat pergi. Mobil nggak usah dicuci. Kayaknya dari penumpang pagi tadi bau kaki. Nanti aku sempatkan. Cukup dibuka jendelanya buat hilangin bau. Oke, aku ke sana dulu buat selesaikan. Nggak bakal nunda urusan Xiaoyu. Jolan, kamu kayaknya terlalu capek. Kalau gitu, mending parkir dulu di pinggir jalan tidur sebentar. Aku yang jagain waktu. Nggak apa-apa kok. Om. Nanti pas kamu perbaiki pompa air cepetan ya. Di rumah sakit masih nunggu. Siap. Tenang. Tenang. Mereka bukan nyari aku. Jolan, kamu tidur dulu di mobil. Aku selesai, langsung balik. Tetap tenang. Asal aku nggak gegabah. Nggak bakal dicurigai. Seharusnya nggak kesini. Turun dulu. Petugas keamanan masih kerja malam begini? Depan sana, ada apa ini? Heboh banget. Nggak ada masalah besar kok. Oh, kerja keras ya petugas keamanan. Bagian depan mobilmu. Kenapa ini? Nggak ada masalah besar, cuma nabrak dongkrak batu di desa. Katakan padaku, ini apa ini? Ini? Aku tanya sekali lagi, mobil kamu, kenapa begini ya? Aku tanya sekali lagi, mobil kamu, kenapa begini ya? Nggak tahu. Aduh, Pak Zhang, bukannya katanya pompa air rusak? Kok datang sebanyak ini? Petugas keamanan, Bang, benar pompa air rusak. Aku tadi baru saja meneleponmu. Petugas keamanan langsung datang. Katanya toko kami ada penjahat menyimpan barang di sini. Di tempat cuci mobil ini bisa menyimpan barang kotor apa? Aduh, Zolan kok dikerumuni orang? Iya. Aduh, petugas keamanan, ada apa? Mari bicara baik-baik. Ini kenapa? Bapak, Anda dan wanita ini hubungan apa? Kami curiga wanita ini sedang kami selidiki suatu kasus terkait. Ini keponakan saya. Kasus? Tidak mungkin. Keponakan saya ini penakut. Sudah hampir 30 tahun. Di desa, menyembelih ayam saja bisa lari jauh-jauh. Bapak, kami di depan mobil wanita ini menemukan cairan merah tak dikenal. Dia sendiri tidak bisa menjelaskan. Kami hanya curiga awal. Petugas keamanan salah paham. Cairan anti beku. Pak Zhang, kamu datang lihat. Mobil Zoulan, apa cairan anti beku bocor? Warnanya dan kekentalannya pastinya cairan anti beku bocor. Kami sedang menyelidiki suatu kasus. Area ini, semua orang tersangka. Kalian berdua tinggal untuk membantu penyelidikan. Tanpa izin, tidak boleh pergi.
Aneh. Bentuk tabrakan ini kok makin dilihat makin mirip? Paman, tenggorokanku agak kering. Bagaimana kalau kita ke toko Pak Zhang untuk minum? Baiklah, nama. Zhoulan, Zhoulan, Malam ini, kenapa datang ke sini? Zolan, aku tanya sekali lagi malam ini, kenapa datang ke sini? pamanku bilang pompa air di toko Pak Zhang rusak. Aku datang bantu memperbaikinya. Dia minta aku antar ke sini. Kamu datang lewat mana? Rute spesifiknya? Setelah mengantar orang, aku lewat dari sisi selatan Taman Barat Kota, lalu lewat Jalan Nasional Lama, kemudian belok ke Jalan Kabupaten hemat biaya tol. Di tengah jalan, apa kamu lihat sesuatu yang aneh? Misalnya orang mencurigakan atau kendaraan? Jam segitu di jalan itu hampir tidak ada mobil atau orang. Mobil di depan pintu itu biasanya kamu yang nyetir sendiri, tidak dipinjamkan? Tidak, hanya aku sendiri. Perhatian semua unit di jalan desa sisi selatan barat kota ditemukan bercak darah besar. Diduga merupakan kasus lalu lintas hit and run. Semua unit harap periksa ketat kendaraan mencurigakan yang lalu lalang. Dimengerti. Zolan, lihat aku. Kamu baru dengar pengumuman itu, kenapa jadi sangat gugup? Sisi selatan Taman Barat Kota, rute yang kamu sebutkan tadi sepertinya melewati sana, kan? Petugas keamanan. Aku tidak gugup karena itu. Aku hanya belakangan ini terlalu lelah. Sungguh sudah tidak kuat lagi. Lela, Petugas keamanan anak perempuanku baru 10 tahun. Di rumah sakit kemo sudah bertahun-tahun. Rumah sakit bilang, kalau besok pagi tidak bayar, yang kupikirkan sekarang, bagaimana caranya dapat uang? Bagaimana menyelamatkan putriku? Petugas keamanan, aku sudah beberapa hari tak tidur. Barusan dengar pengumuman, aku langsung berpikir, kalau aku kenapa-napa putriku, bagaimana nasibnya? putrimu dirawat di rumah sakit mana? Rumah sakit, Departemen Pediatri, Departemen Hematologi, Song Ziun. Nomor telepon rumah sakit adalah petugas keamanan. Kamu bisa telepon untuk tanya perkataanmu tadi. Akan kuperiksa satu persatu. Awalnya hanya mau memperbaiki pompa air. Ternyata tertunda begitu lama. Masih belum tahu kapan akan selesai. Dengar kata paman, besok segera perbaiki mobilmu. Sial, masih saja mengundang kecurigaan petugas keamanan. Paman, jangan bicara itu dulu. Kita harus cepat ke rumah sakit. Baik. Perhatian area A. Saat ini ada seorang buronan yang membawa bahan peledak, telah menuju wilayah yurisdiksi kalian. Semua polisi harap bersiap dengan kesiagaan tertinggi. Periksa semua kendaraan di area tersebut dan tempat persembunyian potensial. Semua orang, keadaan darurat. Semua kendaraan periksa secara menyeluruh bagian dalam dan luar. Fokus pada bagasi chassis dan bagian dalam kendaraan cepat. Mulai dari mobil ini. Bu Jo, tolong buka bagasi untuk pemeriksaan. Petugas keamanan, di bagasi saya hanya barang tidak penting. Tidak ada apa-apa. Kalau cuma barang tidak penting, kenapa takut? Cepat buka. Petugas keamanan, benar cuma barang tidak penting. Petugas keamanan, coba lihat. Ini saya temukan tadi saat perbaiki pompa air di selokan. Ini bagian bahan peledak. Buronan pasti di sekitar sini. Kalian berangkat sekarang ke sekitar selokan, periksa teliti. Petugas keamanan saya bisa tunjukkan jalan. Terakhir saya ingatkan, buka bagasi sekarang. Saya buka. Hancur. Semua hancur.
Saya tak ada waktu lama-lama. Kamu, bantu dia buka. Pemberitahuan darurat. Buronan di blok tertentu sandera orang. Semua unit terdekat segera bantu. Ulang, ini prioritas. Berhenti, semua berangkat sekarang. Cepat. Buka bagasi sekarang. Kalau tidak, tindakan paksa. Jaga telepon tetap aktif, siap membantu penyelidikan. Syukurlah dia pergi. Zolan, mobilmu jangan-jangan benar. Paman, kita harus cepat pergi. Tuan Chen ini belum tahu berapa lama di rumah sakit. Oh iya, ini benar-benar kacau. Cepat pergi, jangan ditunda. Semua orang keadaan darurat. Semua kendaraan periksa dalam luar. Fokus bagasi, sasis, dan dalam kabin cepat. Untung Pak Zhang cuci mobil. Saya ingat bagasi dan kursi belakang masih ada ruang. Hampir saja selesai. Shaolan bau di bagian belakang mobilmu ini. Kenapa berulang kali ada bau amis? Mungkin sebelumnya aku membantu orang mengangkut makanan laut. Kantongnya pecah, airnya bocor keluar di dalam mobil panas lagi. Makanan laut sepertinya tidak benar ya. Hei Paman, sampai di rumah sakit, sebentar lagi kamu naik dulu menemani Xiaoyu. Bilang padanya kalau aku akan segera naik. Baik, Aku sekalian membereskan bagasi agar tidak membuat mobil bau. anakmu ini pekerjaan apa saja diterima? Paman cepatlah, aku melihat lift kebetulan turun. Aku duluan menekan lift untukmu. Hati-hati. Akhirnya pergi juga. Apa yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi? Apa yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi? Aku sedang mencari sesuatu. Bu sedang mencari apa? Butuh aku membantu. Tidak usah. Aku sedang mencari milik putriku. Laporan pemeriksaan fisik, mencari laporan pemeriksaan fisik di bagasi biar aku bantu. Tidak usah dua orang lebih cepat. Aku tidak suka orang lain menyentuh barangku. Halo Xiaoyu. Ibu Paman bilang hitung sampai 1000. Kamu sampai dia bohong. Aku akan segera naik. Aku sedang mencari sesuatu di bagasi. Ada barang berharga di mobilmu. Menjauh dari mobilmu, terima kasih. Area B, perhatikan seorang wanita perilakunya sangat mencurigakan. Mungkin ada barang terlarang di dalam mobil meminta perhatian khusus. Mama, Mama di sini, jangan takut. Mama aku rindu nenek. Kapan nenek bisa datang? Apa nenek tidak mau Xiaoyu lagi? Masa sih, nenek paling sayang Xiaoyu.
Tapi nenek hari ini tidak datang menjengukku. Nenek pasti sedang ada urusan penting. Mungkin mau memberi Xiaoyu kejutan. Nenek sebenarnya pergi buat apa? Kesehatan Xiaoyu kita adalah harapan terbesar nenek. Besok nenek akan melakukan sesuatu yang sangat penting. Kalau berhasil, biaya pengobatan Xiaoyu tidak perlu dikhawatirkan lagi. Mama, Ibumu tadi menerobos ke depan roda mobil. Nenek akan kembali setelah selesai urusannya. Mainan ini siapa yang kasih? Paman Chen, Paman Chen? Yang datang menjengukmu tadi malam itu? iya ma, Paman Chen juga tinggalkan kartu nama. Sisi selatan Taman Barat Kota. Mama sayang, tulisan di sini. Tulisan Mama. Kamu, Paman Chen tanya kamu suka main di mana? Xiaoyu suka main. Di pintu selatan Taman Barat Kota, Suka di sana ada kolam dengan gazebo, bisa tangkap kecebong. bisa kamu tuliskan? Ayo, Lalu aku tulis di secari kertas. kenapa Chen Yongren tahu apa yang dia inginkan? Sekarang kami laporkan kasus tabrak lari besar. Di Taman Barat Kota jalur terpencil dekat sisi selatan. Kendaraan penyebab kecelakaan adalah mobil hitam. Bu, kamu sering lewat sana saat nyetir. Tidak mengalami bahaya apa-apa kan? Dia tidak ada Shaolan. warna yang disebutkan di berita sama dengan warna mobilmu. Bagian depan mobil penyok lagi. Jangan-jangan kamu menabrak orang. Jangan-jangan kamu menabrak orang. Paman, apa yang kamu katakan? Bagaimana mungkin aku Xiaoyu lihat pamanmu ini hanya menebak-nebak saja? Shaolan, ini. Paman, aku mau tanya dulu soal urusan bantuan dana. Pergilah. Anak baik. Halo. Tuan Chen, saya Ibu Song Jiu ingin bertanya tentang anak saya, urusan bantuan dana. Oh, Nyonya Zhou ya, silakan bicara. Tulisan di kartu nama, apa artinya? Di yayasan itu ada cabang di tempat itu. Kamu tanya ini karena Memang agak kebetulan. Aku baru saja pulang dari sana malam ini, Nyonya Zhou. Hanya kebetulan saja. apakah kamu terlalu tegang? Yang paling penting sekarang, bukankah dana bantuan untuk putrimu? Maafkan aku hanya. Aku mengerti. Begini saja, aku akan mendesak rekan kerjaku agar segera menyelesaikan perjanjian tanda tangan dan dana bisa dicairkan. Benarkah? Malam ini bisa. Malam ini juga bisa. Kamu terlalu tegang, Bu Zhou. Apa yang kamu katakan itu benar? Asalkan kamu beli asuransi ini, cari mobil mewah sembarangan, jumlah kompensasi sangat besar. Biaya pengobatan cucumu pasti tidak perlu dikhawatirkan lagi. Ayo, Kalau begitu aku tanda tangan. kalau aku tidak bicara begini, kamu tidak akan mau tanda tangan. Tapi kalau kamu meninggal, aku masih bisa cari sopir yang bersalah, memeras sejumlah uang. Dana bantuan Xiaoyu sudah cair. Syukurlah Bu, dengan adanya dana bantuan. Kamu punya waktu untuk istirahat. Shaolan, kenapa wajahmu terlihat begitu pucat? Tidak apa-apa. Satpam menyuruhku pindahkan mobil.
Pindahkan mobil malam-malam begini. Mau aku temani tidak? Tidak usah, Paman. Xiaoyu sendirian di sana. Paman tolong temani dia. Aku juga merasa lebih tenang. Baik. Paman akan menemanimu Xiaoyu tidur dulu yang manis. Oke tidak? Oke, Bu, cepat kembali ya. Semoga mereka bisa bersikap fleksibel. Pemuda, kamu yang mencariku. Aku akan segera pergi. Kami menerima laporan mencurigai bagasi mobil Anda. Ada barang terlarang. Mohon kerjasamanya untuk pemeriksaan. Pemuda, aku hanya sopir taksi. Tidak ada apa-apa di dalam mobil. Tolong beri kelonggaran. Mohon kerjasama dengan pekerjaanku. Simpan uangmu. Aduh, ini hanya sedikit niat baik dariku. Di mobilmu, benar-benar tidak ada apa-apa. Bu, kalau begini, Kapan kamu berhenti? Terus mempermasalahkanku? bagasi mobilmu. Bagasi mobilku, ada cairan anti beku. Kayaknya bocor, maafkan aku. Bu Jo, kalau cairan anti beku bocor, tidak baik untuk menyimpan barang. Biarkan aku membantu membereskannya. Tidak usah. Tidak perlu repot-repot. Tetap biar aku bantu. Apakah kamu tahu sesuatu? Bu Jo, apa yang kamu bicarakan? Lalu kenapa ngotot membuka bagasi mobilmu? Apakah ada orang yang menyuruhmu melakukan ini? Aku juga hanya bekerja untuk dibayar. Chen Yongren, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Tidak ada. Hanya ingin menghasilkan lebih banyak uang. Aku tidak punya uang. Aku tahu dana bantuan untuk putrimu sudah keluar, bagi aku 70%. Kamu bisa tidak memberi, aku laporkan kamu, paling tidak hanya dapat sedikit uang. 70% untukmu. Uang harus segera sampai. Kalau tidak, aku tidak keberatan semua hancur. Kamu kapan datangnya? Aku kapan datang, bukan urusanmu. Sayang, lagi nelpon siapa? Bukan urusanmu. Tak ada hubungannya. Tidak penting. Aku sangat merindukanmu. Bagaimana kalau urusan penting? Song Yuan, kita sudah bercerai. Cerai selain aku. Siapa lagi yang mau sama kamu? Aku sudah datang menemuimu. Kamu masih tidak kooperatif. Di bagasi mobil kamu, ada apa di dalamnya? Busuk sekali sampai mati. Sudahlah. Yang penting urusan selesai. Wanita jalan kasih muka kamu ya. Punya tenaga ya. Benar-benar membosankan. Apa yang kamu taruh di mobil? Busuk sekali sampai mati. Kamu sayang kecil. Sayang kecil, hari ini aku akan lihat di bagasi mobil kamu. Apa yang kamu sembunyikan, mengacaukan suasana hatiku. Wanita sialan, suruh kamu bunuh ayam tak berani. Kamu diam-diam melakukan sesuatu yang besar. Katakan, bagaimana kalau aku lapor polisi? Song Yuan, jangan lapor polisi. Sekarang aku bisa ikut kamu ke hotel. Hotel aku tak suka. Aku suka yang lebih seru. Jangan bereaksi begitu. Yang senang kamu, yang lelah aku. Betul juga uang tutup mulut. Berapa yang akan kamu kasih? Jangan lihat aku begitu.
Ini kompensasi tak lapor polisi. Kamu membunuh orang besar sekali. Jangan kira tidur sebentar lalu selesai. Mau apa kamu? Uang yang tersisa. Aku ambil semua. Itu uang nyawa anak perempuanmu. Anak yang baik itu biarkan saja dia mati. Lagi pula, kita sudah cerai. Itu anak perempuanmu, bukan anakku. Kau pikir baik-baik uang tak boleh diberikan. Jangan biarkan dilaporkan polisi. Xiaoyu. Baik, aku ikut kau. Aku tutup dulu bagasi mobilnya. Kalau dari dulu nurut, tak akan begini. Maaf. Aku tak bisa percaya padamu. Sungguh tak bisa percaya. Kau memang orang tak berintegritas. Demi anak perempuanku. Maaf. Maaf. Demi Xiaoyu, aku rela melakukan apapun. Maaf, nomor yang Anda hubungi telah dinonaktifkan. Maaf, Paman, sedang apa kau? Xiaolan, ibumu sampai sekarang tak bisa dihubungi. Semakin kupikir semakin aneh. Paman, aku ingat sekarang. Xiaolan, kenapa kau panik begitu? Anak baru saja tertidur. Ibuku sebelumnya bilang padaku. Dia mendapat kabar rumah sakit tradisional Tiongkok tertangkap menyalahkan bukan baru. Mungkin berguna untuk Xiaoyu. Rumah sakit tradisional Tiongkok tetangga. Kapan itu? Baru kemarin, mungkin dia ke sana untuk mencari informasi. Mungkin sinyal kurang baik. Hal sebesar ini, kenapa aku tak tahu? Ibuku suruh aku memberitahumu. Aku terlalu lewat akhir-akhir ini, jadi lupa. Baiklah. Halo. Baik, aku mengerti. Sebentar lagi pulang. Ada urusan di rumah. Aku pulang dulu. Kamu jaga anak baik-baik. Baik, Paman, hati-hati di jalan. Akhirnya ada waktu untuk memeriksa bagasi. Dia ngapain di sini? Bu, ini mobil Anda. Iya, ada apa? Mobil Anda. Sekarang ada masalah keamanan. Disarankan segera diperbaiki. Baik. Truk sampah medis cocok dipindahkan. Maafkan aku, Bu Anda. Sementara terima kasih. Setelah semuanya selesai, aku pasti akan menguburmu dengan layak. Buat apa habiskan uang buat nenek? Buang-buang uang. Ibu bukan nenek-nenek agar kamu selamat dan aman. Xiaolan, kamu sedang apa? Xiaolan, kamu sedang apa? Paman, kamu, kenapa datang? Kenapa aku tidak boleh datang? Justru kamu di bagasi. Ngapain sembunyi-sembunyi? Aku lagi cari laporan pemeriksaan. Mungkin ketinggalan di bagasi
laporan pemeriksaanmu. Biasanya kan disimpan di kursi penumpang depan. Aku tadi pas angkut orang pindahin posisi satu laporan pemeriksaan, jadi hilang. Kalau begitu buka bagasinya, aku bantu cari. Paman, tidak usah. Di bagasimu sebenarnya ada apa? Jangan coba berbohong. Kota sebelah sama sekali tidak ada rumah sakit Tiongkok. Bagasimu juga tidak ada laporan pemeriksaan, kan? Kau malam ini selalu aneh. Katakan, ibumu pergi kemana sebenarnya? Paman, jangan tanya lagi. Sungguh, jangan tanya. Aku ingin lihat di bagasimu ada apa sebenarnya. Paman, kau sebaiknya tidak tahu hal ini. Apa yang tidak bisa dikatakan? Minggir. Paman, kau benar-benar tidak boleh tahu. Jika kau masih anggap aku pamamu, buka bagasi itu. Jangan ikut campur, bisa tidak? Pergilah, bisa tidak? Shaolan, tidak. Kau hari ini kenapa sebenarnya? Langit runtuh pun ada paman yang menahan. Apa yang kau takuti? Katakan, apa yang kau takuti? Paman, aku menabrak orang. Apa? Kau menabrak orang? Shaolan, harus bilang apa tentangmu? Orangnya tidak mungkin sudah. Shaolan, biasanya aku dan ibumu selalu menasihatimu. Malam hari nyetir pelan-pelan. Kenapa kau justru? Aku hati-hati, Paman. Aku benar-benar hati-hati. Saat itu, mataku silau oleh lampu mobil depan. Saat sadar, sudah. Itu nyawa manusia. Tidak coba selamatkan lagi? Saat aku turun periksa, Orangnya sudah tiada. Saat itu ada orang datang, aku panik sekali. Jadi aku sembunyikan di bagasi. kamu bodoh sekali. Aku bilang kamu hari ini kenapa terus aneh? Hal sebesar ini kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Aku Biarkan aku lihat sebentar. Biarkan aku lihat sebentar, agar aku bisa mencari bantuan. Lihat dulu, mungkin bisa membantu mendapatkan keringanan hukuman. Paman, lebih baik jangan lihat. Menyeramkan sekali. Apa yang belum pernah paman lihat waktu kecil, pernah melihat eksekusi narapidana mati. Ini tidak seberapa, Paman. Lebih baik jangan lihat. Jujur saja, aku belum bisa masuk penjara sekarang. Nyawa dibayar nyawa, hutang dibayar uang itu sudah hukum alam. Kalau kamu tidak menyerahkan diri, maka aku hanya bisa memanggil atasan untuk menangkapmu. Paman, dana bantuan Xiaoyu belum cair. Aku tidak bisa. Tapi tidak bisa ditaruh di mobilmu. Aku ingat di lantai B2 rumah sakit ada kamar mayat yang terbengkalai. Pindahkan dulu ke sana. Tidak boleh. Kalau ketahuan selesai kita. Kakak sudah memikirkan matang-matang akan pergi dengan pakaian ini. Kamu tahu asuransi kecelakaan tidak? Itu bisa mengganti banyak uang. Nanti uang santunan kematiannya pasti cukup untuk Pengobatan Xiaoyu. Shaolan, bagasi mobilmu, rambut yang keluar itu kok mirip sekali rambut ibumu. Mana mungkin rambut orang tua semua seperti itu warnanya. Kalung ini kau yang memberikannya untuk ibumu. Ibumu tak pernah melepasnya. Kenapa bisa ada padamu? Shaolan, katakan, apakah di bagasi ini ada? Shaolan, katakanlah, bicaralah Shaolan. Kau diam. Baik, aku buka sendiri. kakak sudah memutuskan pergi dengan pakaian ini. Tahukah kau asuransi kecelakaan? Itu bisa mengganti banyak uang. Nanti uang santunan kematianku pasti cukup untuk biaya pengobatan Xiaoyu. Selesai, semua selesai. Santunan biaya pengobatan Xiaoyu. Paman, apa yang kau bicarakan? Rencana ibumu, semua selesai. Kenapa harus kau? Kenapa justru kau? Bukankah kau bilang kau menahannya kan? Aku seharusnya tahu
Ibumu orangnya keras kepala, mana mungkin aku dengan beberapa kata bisa membujuknya. Ibu, Kenapa, kenapa, kenapa tidak pelan-pelan? Kenapa tidak lebih hati-hati? Kenapa tidak lebih berhati-hati? aku sudah berhati-hati. Paman, aku benar-benar berhati-hati. Tapi saat itu lampu mobil menyilaukan, aku tak melihat apa-apa. Dia tiba-tiba berlari ke arahku. Aku injak rem. Tapi tak sempat. Benar-benar tak sempat. Kecelakaan. Selama Xiaoyu dirawat, aku dan ibumu berkali-kali bicara. Supaya kau tak terlalu keras. Jangan mengemudi dalam kelelahan. Tapi apakah kau mendengarkannya? Asalkan kau dengar satu kalimat. Apakah masih ada hal seperti hari ini? Ini salahku. Semua ini salahku. Tapi apa yang bisa kulakukan? Xiaoyu tidak bisa berhenti minum obat sehari pun. Telepon penagihan dari rumah sakit. Satu demi satu. Jika aku tidak bekerja, bagaimana dengan Xiaoyu? Aku awalnya tidak berniat bersembunyi. Tapi saat itu, aku ketakutan. Para pemabuk itu segera datang. Rumah sakit menelepon lagi mengatakan, jika tidak membayar, mereka akan menghentikan obat. Saat itu aku hanya berpikir, aku tidak bisa masuk penjara. Jika aku masuk, Xiaoyu benar-benar selesai. Kau bodoh sekali. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Aku bisa membantu mencari solusi. Katakan padaku dengan jujur. Kapan kau tahu di dalamnya ada itu ibumu? Baru tahu setelah sampai di rumah sakit. Ketika kau naik untuk melihat Xiaoyu, baru yakin. Jika aku tahu lebih awal bahwa itu ibuku. Meskipun aku mati tertabrak, aku juga tidak bisa. Tidak bisa. Xiaolan, bagaimana kau bisa memilih paman? Malam ini, aku telah berbohong banyak. Aku brengsek. Aku bukan manusia. Tapi semua ini demi Xiaoyu. Jika bukan karena uang bantuan dana yang bisa menyelamatkan nyawa Xiaoyu, aku sudah menyerahkan diri. Paman, sekarang hanya kau yang bisa membantu Xiaoyu. Aku tidak bisa masuk penjara. Setidaknya tidak sekarang. Bantuan dana untuk Xiaoyu belum didapatkan. Rumah sakit akan menghentikan obat Xiaoyu. Itu kan ibumu. Dia kakak kandungku. Dia mati tak jelas begini. Kau bilang aku gimana? Ibu lakukan ini buat apa? Bukankah untuk agar Xiaoyu bisa hidup? Paman, kalau aku menyerah diri sekarang, ibu mati sia-sia. Usahanya nyawanya terbuang percuma. Nanti santunan kematianku pasti cukup obati Xiaoyu. Kamu bangun dulu. Aku ingat kursi belakang mobilmu bisa diturunkan. Sekarang, meski tak bisa ditempatkan ibumu baik-baik, jangan buat dia terlalu menderita. Paman, lebih baik lupakan. Sering ganggu ibuku, tenangnya juga rusak. Ini lagi siapa? Itu Song Yuan. Song Yuan. Dia kok bisa? Lagi-lagi kamu. Bukan seperti yang kau kira. Dia temukan aku. Ancam aku soal ibuku. Dia tak hanya ganggu aku, tapi juga ambil uang penyelamat Xiaoyu. Waktu itu dia mau lapor polisi. Aku tak ada jalan lain. Jolan, kamu gila ya? Satu nyawa kurang. Sekarang 2. Ini kan pembunuhan. Paman, aku tahu aku salah. Tapi dia ganggu aku, sudah lama. Masih mau lapor, bahkan rebut bantuan dana Xiaoyu. Lalu Xiaoyu besok akan diusir rumah sakit dari kamar pasien. Xiaolan, kamu suruh aku bilang apa yang baik. Aku benar-benar tak berdaya. Benar-benar. Setelah dana bantuan Xiaoyu tiba,
Meski dihukum mati, aku rela. Rahasia di mobil kamu sekarang bernilai 90%. Kamu bisa pilih setuju atau selesai. Paman, dia tahu semua. Xiaolan, saat ini jangan panik. Pikirkan Xiaoyu. 90%. Bagaimana dengan Xiaoyu? Ibu merencanakan sia-sia aku juga? Ibumu tidak akan mati sia-sia. Semua rencana berguna. Soal orang ini nanti kutanyakan lagi. Sekarang ada serigala rakus. Kita harus menenangkannya dulu. Xiaolan, mayat harus dibersihkan. Kita tidak bisa terancam lagi ya. Aku cari cara alihkan satpam. Kamu bawa mayat ke kamar mayat terbengkalai. Pergi sekarang. Paman, kamu masih mau bantu aku? Aku bukan bantu kamu. Aku bantu Xiaoyu. Aku tak bisa diam saja melihat kakakku pakai nyawa untuk harapan Xiaoyu dihancurkan sampah ini. Halo, halo, Bu Jo, cepat ke ruang rawat. Xiaoyu batuk darah, kondisinya parah. Dokter sedang menyelamatkan Xiaoyu. Batuk darah diselamatkan. Apa lagi yang kau tunggu? Cepat pergi. Pergi sekarang. Buka jalur vena. Siapkan suntikan adrenalin. Apakah ini balasan Tuhan? Karena aku menabrak ibu sampai mati. Karena aku membunuh Song Yuan. Tuhan, hukum aku saja. Semua dosa ini kulakukan. Kenapa balasannya jatuh pada anakku? Kumohon bebaskan Xiaoyu. Dia tak tahu apa-apa. Dokter, anak itu bagaimana kondisinya? Perdarahan saluran cerna mendadak. Kondisinya sangat kritis. Kami sedang berusaha menyelamatkannya. Mohon keluarga menunggu di luar. Ya Tuhan, ini semua salahku. Jangan hukum anak itu. Kumohon lepaskan anak itu. Ini semua kebetulan. Jangan takut sendiri. Xiaoyu pasti baik-baik saja. Pasti tidak apa-apa. Paman, dia ada di sana. Dia akan menukar nyawa ibuku dan segalanya dariku. Untuk menyelamatkan nyawa Xiaoyu, dia ada di sana. Dia akan menukar nyawa ibuku dan segalanya dariku. Untuk menyelamatkan nyawa Xiaoyu, Zolan, lihat baik-baik. Di sana tidak ada apa-apa. Kamu terlalu lelah. Terlalu banyak tekanan. Sampai muncul halusinasi. Kamu butuh istirahat yang cukup. apakah tadi halusinasi? Aku jelas-jelas melihatnya. Tertolong sudah. Preliminary assessment muntah yang menyebabkan membran mukosa pecah dan berdarah. Kondisi fisik anak sangat lemah. Saat ini hanya bisa makan makanan cair. Makan sedikit tapi sering. Terima kasih dokter. Masuk dan lihatlah. Anak itu sudah sadar. Hanya terlalu lemah. Jangan bicara terlalu banyak. Baik. Bagaimana dengan Xiaoyu? Masih sakit sekarang. Bu, aku sedikit sakit. Ibu di sini menemanimu. Ibu akan menyanyikan lagu Nina Bobo. Kalau tidur tidak akan sakit lagi. Lihat anak baik-baik saja. Semua kebetulan. Jangan berpikir macam-macam. Uang santunan kematian. Bukan bantuan apa-apa. Chen Yongren itu penipu ulung.
Dia mengincar uang penyelamat yang ibuku dapatkan dengan nyawa untuk Xiaoyu. Paman, lihat baris kata ini. Sejak awal dia sudah menipu kita. Tujuannya adalah uang santunan kematian ibuku. Tidak ada apa-apanya bantuan dana. Anak kecil yang lucu. Hal paling lucu. Pertama tipu ibumu tanda kontrak asuransi. Lalu pakai mobilnya. Untuk mengancammu. Masih ingin menipu uang santunan kematian. Ini benar-benar ingin mendorong kita ke jalan buntu. Paman, kita tak bisa terus dikendalikan olehnya. Kita harus melawan. Bagaimana caranya? Dia tahu di mobilmu, berani sekali dia. Karena dia tahu. Tapi dia terlalu serakah. Orang yang serakah pasti akan berbuat salah. Aku harus buat dia mengakui sendiri. Kamu rekam. Perjanjian yang dia kirim. Aku pura-pura keberatan jumlah menundanya. Mengorek informasi. Bisa berhasil, dia licik sekali. Ini uang penyelamat yang dibayar nyawa ibuku untuk Xiaoyu. Meski sulit, aku harus berhasil. Paman, tolong awasi pintu untukku. Baik. Nyonya Zhou sudah terima perjanjian? Sudah baca semua? Tuan Chen, 90% terlalu banyak. Uang santunan kematian ibuku adalah harapan satu-satunya Xiaoyu. Lihat apakah bisa. Seperti awal 70%. Nyonya Zhou sepertinya tak paham situasinya. Sekarang bukan saatnya untuk menawar barang di mobilmu bernilai 90%, tanda tangani, semua tenang. Kalau tidak, apakah prosesnya lancar? Itu tak pasti. Atasan seharusnya tertarik pada kecelakaan lari dan lainnya, tapi sangat tertarik. Jangan Tuan Chen. Aku tanda tangan apa boleh buat. Memang aku ingin konfirmasi terakhir dengan Anda. Anda yakin mau uang santunan kematian ibuku Liu Zhen sebesar 90%? Benar? Iya, milik Liu Zhen. Santunan kematian 90% untukku. Beli rahasia mobilmu, transaksi ini. Untuk Nyemer Zhou ini untung. Tidak. Sangat patuh. Kau rekam aku, jebak aku. Jebak. Apa hakku menjebakmu, anakku? Baru saja diselamatkan. Sekarang, belum lepas dari bahaya. Aku sekarang hanya ingin cepat dapat uang. Sementara, sistem rumah sakit sebelum terkunci. Ambil uang, bayar biaya. Bagus. Ingat, sikapmu sekarang. Besok pagi jam 7. Bawa dokumen asli. Di lobi, tunggu aku tanda tangan. Kau tanda tangan. Aku proses di sini. Uang akan masuk. Chen Yongren, kau menang. Aku hanya memohon, ambil uang. Cepat lenyap. Jangan main-main. Kau dan pamanmu tidak bisa main. Dapat. Paman. Dia mengaku langsung. Aku akan rekaman, kirim salinan padamu. Simpan beberapa salinan, cadangan. Baik. Nah, selanjutnya, apa rencanamu? Besok pagi, jam 7. Aku akan menemuinya. Terlalu berbahaya. Jika dia, Paman. Aku harus pergi. Hanya ini caranya. Masalah mobil. Bisa diselamatkan. Ibuku, santunan kematian. Uang hidup Xiaoyu. Bisa didapat. Nyonya Zhou. Cepat tanda tangan. Anakmu masih menunggu. Kau berani laporkan? Bukan aku. Bukan kau. Tanda tangan. Uang sudah masuk, kita beres. Cepat tanda tangan. Ini kesempatan untuk dijatuhkan Shen Yongren. Kalian berdua, ada masalah apa ya? Kami cuma bicara urusan pribadi. Tidak apa-apa. Cuma tanda tangan dokumen biasa. Dokumen apa yang perlu ditandatangani pagi ini di lobi rumah sakit? Cuman tanda tangan dokumen biasa. Jelaskan
bisnis biasa apa yang perlu mengambil lebih dari 90% tentang almarhum? Saya. Ibu, jangan takut. Kami sedang menjawab pertanyaan. Lihat dia kenapa. Saya. Ibu, bisa jelaskan dokumen ini? Petugas keamanan. Saya ada rekaman yang bisa menjelaskan dokumen ini. Ini terakhir kali saya konfirmasi. Yang kau mau adalah 90% santunan ibuku Liu Zhen. Benar? Betul. Santunan kematian Liu Jin. Jujur peri untuk Tuan. Mohon ikut kami sebentar. Saya. Shaolan, ada apa? Kulihat Chen Yongren di bawah atasan. Paman, uang ini sebaiknya dipakai untuk hal yang bersih. Shaolan, kau. Paman, temani aku lapor diri. Liu Fu, setelah kakak pergi, pastikan kau awasi santunan kematianku. Pastikan masuk ke akun Xiao Yu anakku. Selamat tinggal.